Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan kajian dalam tafsir Jalalain ayat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Silahkan Pak membaca tafsirnya. Iya, Ustaz. Wa idza qila lahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن Ini kan apa namanya atfu bayan ya atau atau bayar. ya jadi kan Jadi penjelasan ya ke mana dia ngikuti kan mengikuti Al-Quran. Nah, kemana Pak kemana ke kemana Al-Quran? Kila. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu. Anjala ya ke, istilahnya. ke maknya Pak. Agamanya. Mak posisinya apa mak? Wa idza qila lahum ma aminu Maknya kan bi bima Pak bi oh, huruf bi bima huruf apa bi? bi itu dia kan majrur ya. Ya berarti Al-Qur'ani wa ya ghairihi. jadi dia kan ngikuti Ya, ya, Al-Qur'an wa ghairihi. ya, makasih. Al-Qur'ani wa ghairihi. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Ai, Nah ini juga ai, sama, saya ngikuti. sama ya. Kebima juga ya Ustaz ya. Ya Taurati. iya Pak dibacanya. Ai Taurati. Wa yakfuruna al-wawu lil hal. Ya Ustaz. Wawu yang Al-waulil hali ya betul. al-wawu lil hal. Di, wah berarti ya, wawu yang ini ya Ustaz. Yang kedua Ya bukan. betul. Wa yakfuruna bima wara'ahu itu Hmm. wara'ahu Apa istilahnya bacanya? bima Dua, suwa duahu, suwahu ya duahu. suwahu suwahu au ya'budu ay Ba'dahu. ba'dahu mani min qur'ani wa huwa al-haqqu hal Hmm. halinya wa huwa al-haqqu musaddiqan hal saniyati muakadati ya muakadatin ya Ustaz ya. Wakanatun. Oh, muakadatin ya saniyatu muakadatin Muakidatun berarti ya. eh muakidatun lima ma'ahum kul lahum falima ta'tuluna ay qad
qataltum Mm. anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin bil Taurati wa qad tahi Oh, nahi nuhitum. nuhitum nuhitum Nuhitum. nuhitum fiha an qataltum qatlahum An qatlihim. qatlihim ini dekat an qatlihim wal khadubi ya khasu Wal hitabu. khul hitabu lil mauzudina ya Mm. min min zamani nabiyina Mm. bima fa'ala aba'uhum liradu liridahim bihi Bima fa'al radi liridahum. ridahum ya bihi Ya, ya. aba'uhum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'ani wa ghairihi, Al-Quran dan yang lainnya. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, ya, pada orang-orang Yahudi dan apa yang selainnya, yaitu dari ahli kitab, itu orang-orang Kristen, berimanlah kalian, ya, kepada apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Ya, tentu maksudnya adalah Al-Quran, yang lebih khusus Al-Quran. Karena mereka percaya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, ya. Yahudi kepada Taurat, Kristen pada Injil, gitu, ya. Nah, sebenarnya secara logika, ya, atau secara pembuktiannya, kalau mereka percaya kepada Taurat, Injil, dan itu merupakan kitab Allah, ya, walaupun kemudian ada pengubahan isinya, ya harusnya mereka juga percaya kepada Al-Quran, karena bukti-bukti yang ada sama, ya, bahkan lebih banyak, ya, bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Nah, mereka mengatakan qalu, ya, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, ayat Taurat. Taurat itu orang-orang Yahudi. Wa yakfuruna, dan mereka kafir. Al-wawu lil hali, ya, wawunya adalah untuk hal, ya, jadi wawu haliyah. Yakfuruna, mereka kafir, ya, jadi dan mereka dalam keadaan kafir. Jadi ketika mereka diajak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak mau beriman, ya, atau mereka beriman kepada Taurat, ya, sembari, ya, dalam keadaan mereka kafir, ya, bima warwahu, kepada yang di belakangnya, ay au ba'da siwahu, selainnya atau setelahnya minal Qurani, yaitu Al-Quran. Bahwa al-haqu, padahal dia adalah kebenaran, ya, halun, ya, adalah hal, ya, hal bagi ma tadi, bima warwahu, ya, dengan apa yang ada di belakang mereka, ya, setelah mereka, itu Al-Quran. Ya, padahal, ya, dia keadaannya adalah kebenaran, ya. Musaddiqat halun saniyatun muakkidatun. Hal yang kedua, ya, yang memberi
penegasan ya, taukid. Lima ma'hum, kepada apa yang ada pada mereka. Jadi Quran ini membenarkan ya kepada kitab suci yang turun kepada mereka, itu Taurat ya, atau Injil. Qul katakan lahum kepada mereka, falima taqtuluna, mengapa kalian membunuh? Ya, ay qataltum. Jadi taktulun di sini menggunakan fi'il mudhari ya. Ya maksudnya dia bermakna madi karena itu sudah lalu ya, kalian sudah membunuh. Jadi menggunakan fi'il mudhari ini ya memberikan ya, kesan bahwa apa yang mereka lakukan itu hadir gitu ya. Ya seakan-akan sedang dilakukan. Ya, jadi menunjukkan kontradiksinya ya perbuatan mereka. Jadi mereka katanya mengaku beriman kepada Taurat ya, kepada Injil ya, itu. Tapi justru mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini kan adalah sikap yang kontradiksi ya, bertentangan. Itu jadi harusnya kalau beriman ya kepada kitab suci itu harusnya mereka mengikuti para nabi, bukan malah menentang dan membunuh para nabi. Anbiya Allah, para nabi Allah ya min qablu ya, dari sebelumnya. In kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang beriman, ya waqad nuhitum fiha, ya padahal kalian sudah dilarang ya di dalamnya an qatlihim, dari membunuh mereka. Ya wal hitabu lil maujudina, dan hitab ya pesan ayat ini ditujukan lil maujudin, kepada yang ada min zamani nabina, dari zaman nabi kita Nabi Muhammad ya, bima fa'ala abauhum, dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, liridahum bihi, karena mereka ridho dengannya. Jadi mereka menyetujuinya gitu ya, tidak mengecam atau tidak menyalahkan. Justru mereka apa namanya, setuju-setuju saja ya, itu ya makanya dianggap seakan-akan mereka yang melakukan gitu, karena mereka meridhoinya. Ya itu artinya orang yang meridho ya terhadap suatu kemungkaran ya, itu sama saja ya dengan dia melakukan kemungkaran. Makanya terhadap kemungkaran itu minimal kita tidak ridho ya hati kita, walaupun kita belum bisa berbuat apa-apa untuk mencegah, untuk menghentikan. Ya kan kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, ya rubah dengan tangan. Fa ilam yastati, kalau tidak bisa, fa bilisani, dengan lisan. Wa ilam yastati fa biqalbi, ya kalau belum mampu maka dengan hatinya. Wadzalika da'ful iman, itu adalah selemah-lemah iman ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan benar-benar sungguh telah datang kepada kalian
Musa dengan membawa bukti-bukti. Ya, kemudian kalian mengambil atau menjadikan ya anak sapi ya setelahnya ya sebagai sembahan. Wantum zalimun dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ya, al-bayinat maksudnya adalah al-mujizat. Jadi kan Nabi Musa alaihissalam ya datang membawa mujizat-mujizat. Setiap nabi itu membawa mujizat untuk memperkuat apa namanya kenabian mereka. Walaupun mujizat bukan satu-satunya tanda kenabian ya. Jadi di antaranya saja ya tanda kenabian itu apa namanya termasuk juga dari akhlak ya seperti Nabi Muhammad kan di awal-awal dakwah itu belum ada mujizat ya tapi orang-orang yang di awal itu mereka beriman kepada Rasulullah. Jadi buktinya bukan berdasarkan mujizat, tapi berdasarkan akhlak beliau ya yang jujur, tidak pernah dusta. Itu juga sebagai bukti kenabian. Nah, tentu kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu diberi mujizat ya beberapa mujizat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya kalau aso ya seperti tongkat ya tongkat yang berubah ya menjadi ular. Walia tangannya tangannya itu apa dari ketiaknya mengeluarkan cahaya ya wafalkil bahri dan membelah lautan ya membelah lautan itu semua mujizat-mujizat yang besar ya. ilahan. Nah, kemudian kalian menjadikan anak sapi menjadi maksudnya ilahan. Ya maksudnya menjadi Tuhan ya sesembahan. Di sini tidak disebut ya ilahannya dalam ayat ya dan dibuang ya karena memang tidak layak gitu ya disembunyikan tidak sesuatu yang tidak benar. Mimbadi dari setelahnya mimbadi dahabi ilal mikot. Setelah kepergiannya ke mikot itu yang selama 40 hari ya. Turunkan Taurat kepada Nabi Musa ya mereka ditinggalkan. Ternyata mereka malah menyembah anak sapi. Wa antum zalimun dan kalian itu zalim bitikhadihi dengan menjadikannya tersebut. Menjadikan anak sapi sebagai sesembahan tadi. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Wa idza akhadna mitsaqakum dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian ya alal amali bima fit Taurati untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Nah, ini menunjukkan betapa orang Yahudi itu sangat membangkang ya. Mereka pembangkang. Untuk mau beramal dengan Taurat ya, dengan kitab suci yang Allah turunkan, itu harus dibuat perjanjian gitu dengan mereka. Bahkan diancam dengan diangkat gunung ya di atas mereka. Itu saking membangkangnya orang-orang Yahudi itu.
Ya, wa qad rafa'na fawqakumut tur, dan sungguh kami telah mengangkat di atas kalian bukit Tursina al-Jabal, itu al-Jabal hinam tana'tum, ya ketika kalian menolak, ya min qabuliha, dari menerimanya, liyasqutu alaikum, agar gugur, ya agar gugur syariat itu atas kalian. Wakul, dan kami katakan, hudu ma'atainakum bikuatin, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, maksudnya bijidin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarlah, ma tu'maruna bihi sama qabulin, ya apa yang diperintahkan, ya apa yang diperintahkan kepada kalian, ya dengannya, dengan Taurat itu, ya dengan mendengar, yang menerima. Mendengar dalam arti menerima, ya sama qabulin, bukan cuma mendengar doang. Mendengar maksudnya sambil menerima isinya dan mengamalkan. Ya, tapi mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Nah, ya, kami mendengar dan kami durhaka. Ya, cuman mendengar doang, itu cuman di telinga doang, tetapi kemudian mendurhakainya, ya, tidak mau mentaati isinya. Nah, inilah ya perkataan orang-orang, sikap orang Indonesia seperti itu. Qalu sami'na qaulaka, kami mendengar perkataanmu, ya Nabi Musa, ya wa asaina amroka, dan kami durhaka, ya tidak mentaati perintahmu. Makanya orang-orang beriman sebaliknya, ya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na, ya, jadi terhadap perintah Allah, ya ketentuan Allah, syariat Allah, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, gitu ya. Itu kan yang diajarkan seperti itu pada orang beriman, agar berbeda dengan orang-orang kafir, ya seperti orang Yahudi ini. Wa usyribu fi qulubihimul ijla. Ya, dan diserapkan, ya dalam hati mereka itu kecintaan kepada anak sapi itu. Ya, karena itu ikan disihir, ya oleh Samiri itu. Jadi seakan-akan tuh apa namanya bisa hidup, ya yang dibuat dari emas. Anak sapi itu patung, ya dibuat hidup. Jadi mereka merasa takjub dengan itu, ya ada kecintaan bahkan. Ya, di sini ada apa namanya, ada bahasa kiasan, ya bahasa majas. Jadi diminumkan, karena usribu itu kan artinya minum. Dari bahasa Surabu itu artinya minum. Jadi diminumkan ataupun eh, menyerap, gitu ya, di dalam hati mereka. Nah, ini berarti kan apa namanya, ini namanya istiaroh, ya dalam balaghah itu. Istiaroh makniyah, ya. Yaitu al-ijla itu, anak sapi itu diibaratkan seperti air, ya yang diminumkan, ya, usribu, diminumkan, ya ke dalam hati, ya seperti halnya minum, yaitu masuk meresap. Ya, maka begitu juga anak sapi ini meresap ke dalam hati, artinya ada kecintaan. Ya, jadi kalau kita buat tasbih itu asalnya al-ijru kalma'i. Anak sapi itu seperti air, ya, seperti air yang diminumkan.
Ya, jadi airnya tidak disebutkan ya, musyabah bihnya. Lalu diganti dengan salah satu sifat khusus ya dari airnya diminum, yaitu usribu. Nah, ini usribu ini korinahnya ya. Jadi kan ini disebut dengan isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah itu kan adalah mahudhifa ya fiha musyababi wa rumiza ilaihi bisyai'in min lawazimi. Ya, yang dibuang musyababihnya itu alma air ya. Dan diberi tanda dengan salah satu tanda sifat khusus yaitu diminum. Minum itu kan air. Jadi di sini ada isti'arah ya. Diminumkan ya naksapi ke dalam hati mereka. Maksudnya diresapkan, maksudnya apa? Kecintaannya ya. Ayolah tohu hubuhu kulubahum. Kecintaannya, kecintaan kepada nasapi itu menjadi apa namanya? Melekat ya di dalam hati mereka. Kama yuhal itu syarob sebagaimana mereka apa namanya? me- Berbaur ataupun menyatu dengan minuman ya. Maksudnya sebagaimana mereka meminum ya gitu, meminum minuman yang meresap ke dalam eh, perut mereka, ke dalam tubuh mereka ya. Begitu juga kecintaan kepada anak sapi ini ya seperti diminum ya, merasuk apa menyerap ke dalam hati gitu ya. Bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Ya qul lahum bi sama syai'an. Katakan kepada mereka betapa buruk ya, bi sama ma di situ syai'an ya. Jadi alangkah buruknya ya murukum bihi imanukum. Apa yang diperintah oleh iman kalian ya bit Taurati kepada Taurat apa namanya? Ibadah tal ijri, yaitu menyembah kepada anak sapi gitu ya. Ya, jadi kalau memang seperti itu gitu ya, karena kan kalian, karena ini menjelaskan tentang kontradiksi ya, bertentangannya sikap mereka, perilaku mereka. Mereka beriman tapi kepada Taurat, tapi mereka membunuh para nabi, mereka menyembah berhala gitu ya. Kalau memang benar gitu ya, Taurat itu atau iman kalian kepada Taurat itu menyuruh untuk menyembah berhala, betapa buruk iman kalian kalau begitu. Jadi, betapa buruk iman kalian yang menyuruh kalian untuk menyembah berhala itu gitu. Nih, kalau mengaku beriman, nih, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman, bima apa biha dengannya, kepadanya, kama za'amtum al makna, sebagaimana kalian mengklaim makna tersebut. Lastum bimu'minin ya, maka kalian sebenarnya tidak beriman. Li'anal imana la ya'muru bi ibadatil ijli, karena keimanan itu tidak menyuruh untuk menyembah anak sapi. Wal muradu abauhum, yang dimaksud dengan itu adalah nenek moyang mereka. Wa kadzalika antum lastum mu'minin bimu'minin. Begitu juga kalian bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Taurat. Wa qad kadzabtum Muhammadan. Sungguh kalian telah mendustakan ya, tidak mempercayai ya, mengingkari Nabi Muhammad. Wal imanu biha wa la ya'muru bitakdzibi, dan beriman kepadanya tidak memerintahkan kalian, tidak memerintahkan untuk mengingkarinya.
Nah, jadi klaim mereka ini untuk membantah klaim ya. Jadi mereka kan mengklaim kami beriman kepada Taurat. Ketika disuruh beriman kepada Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman kepada Taurat. Nah, itu beriman kepada Taurat itu hanya klaim saja. Ketika benar nggak mereka beriman kepada Taurat? Oke, buktinya mereka membunuh para nabi ya. Buktinya mereka menyembah berhala padahal Taurat tidak memerintahkan itu. Begitu juga sebenarnya kalau mereka beriman kepada Taurat, Taurat ataupun Injil ya kalau orang-orang Kristen. Ya, padahal Taurat juga menuntut kalian beriman kepada nabi setelahnya. Ya, begitu juga nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Karena itu konsekuensi. Jadi kalau memang benar beriman kepada Taurat, ya harusnya beriman kepada Al-Quran. Karena di Taurat itu ya menyuruh orang, mendorong orang untuk beriman kepada Al-Quran. Karena ketika datang wahyu terakhir, turun wahyu terakhir, ya datang Nabi terakhir, ya maka sudah tidak berlaku lagi kitab-kitab sebelumnya. Ya sudah dinasah ya oleh kitab suci yang baru. Jadi kalau orang mengaku beriman kepada Taurat, ya iman kepada Taurat itu menuntut untuk beriman kepada wahyu yang terakhir ya kepada Al-Quran. Jadi sebenarnya mereka nggak benar juga mengatakan mereka beriman kepada Taurat atau kitab-kitab yang lain karena itu satu kesatuan ya kitab-kitab yang Allah turunkan itu bukan hal yang bertentangan. Ya baik sampai di situ penjelasan kita. Kalau ada yang ditanyakan mungkin ya kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.